dalam kebaktian remaja GBKP. Untuk sukacita kita, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Sungai Sukacitamu Penuh. Sungai Sukacitamu Penuh. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Remaja GBKP harus bisa tetap setia bersama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita lagi agar kita tidak lelah bersama Tuhan. Jangan lelah. Mari semua remaja GBKP yang di rumah kita bertepuk tangan semua. Jangan pernah lelah bekerja bersama Tuhan. Bersama-sama kita pasti bisa.
Ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, mari kita harus bersama-sama untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kembali, kita kerja sama-sama. Mari kita siapkan hati kita, mari kita tertunduk di hadapan Tuhan, remaja GBKP, orang-orang yang patuh dan setia kepada Tuhan. Kita mau ambil waktu sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Dengan sikap berdoa, kita tertunduk di hadapan Tuhan untuk menyambut firman Tuhan, sambil mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita mengasihi Yesus kita. Mari tunduk di hadapan Tuhan, kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sikap berdoa, kita kembali mengaku di hadapan Tuhan kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kita renungkan firman-Nya. Siang dan malam ku pegang
kasihi, kita mempersiapkan diri kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang kita untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa buat kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak remaja GBKP dimanapun berada pada saat ini, untuk kami boleh bersama-sama mendapatkan siraman rohani, untuk boleh kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hidup, menjadi pegangan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat hamba Tuhan, hamba-Mu Bapa, yang menaburkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi, memberkati dia, supaya lewat perkataan, lewat pikiran, urapan Tuhan, firman Tuhan boleh diperdengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang kami kasihi, anak-anak remaja GBKP, firman Tuhan yang menjadi dasar kebaktian, yang menjadi dasar kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10 ayatnya 24 dan 25. Oke, pendeta akan bacakan dari sini. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ketekunan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak KKR, khususnya anak-anak remaja yang kami kasihi, kami mau menyapa kita semua. Shalom. Ya. Sekali lagi dengan suara yang lebih kuat. Shalom anak remaja. Iya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pendeta mau bilang selamat, karena 1 minggu kamu pasti sudah bersekolah. Mungkin anak-anak remaja punya kelas baru, punya sekolah yang baru, punya teman yang baru, punya guru yang baru, lalu mungkin punya pelajaran yang baru. Nah, tetap semangat buat seluruh anak-anak sekolah minggu, khususnya anak kami, anak-anak remaja yang kami kasihi. Nah, kali ini kita diajak oleh Rasul Paulus supaya kita hidup bertolong-tolongan. Tema kita pada minggu ini, tema kita adalah bertolong-tolongan. Nah, pendeta mau tanya nih, coba dijawab ya. Siapa yang mampu hidup sendirian? Nah, ada nggak yang
mampu hidup sendirian? Siapa yang mampu hidup tanpa orang lain? Ada nggak? Sepertinya tidak ada ya. Nah, mungkin kita bisa hidup sendiri cuman 1 atau 2 jam. Coba kita bayangkan, kita berjalan di suatu tempat, kita hanya sendirian, kita tidak punya teman, tidak ada yang mengajak kita berbicara, tidak ada yang mau kita ajak berbicara. Wow, alangkah kesepiannya hidup kita. Nah, kembali pendeta mau bertanya, siapa yang mampu hidup seorang diri? Tidak ada yang mampu hidup seorang diri. Kalaupun kita mampu, mungkin 1 atau 2 jam. Dan setelah itu, kita pasti butuh orang lain. Kita pasti butuh teman. Nah, anak-anak remaja yang kami kasihi, minggu ini kita diajak dengan 1 kata kerja, tolong. Nah, tolong. Lalu berkembang menjadi 1 aksi, bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, tegas dikatakan, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Nah, berarti Tuhan juga menciptakan kita bukan sendiri-sendiri. Tuhan tidak ingin supaya kita itu hidup sendiri. Karena apa? Karena Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Aku diciptakan, engkau diciptakan, kita semua diciptakan punya hubungan dan keterikatan satu dengan yang lainnya. Nah, anak remaja bisa gak hidup tanpa bapak, tanpa mama? Gak mungkin. Bisa gak anak remaja hidup tanpa teman atau sahabat? Bisa gak anak remaja sekolah sendiri tanpa guru dan teman? Gak bisa dong. Kita punya hubungan, keterikatan yang kuat dengan orang lain. Nah, jadi luar biasa sebenarnya Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti anak remaja yang kami kasihi, kita ini hidup saling berhubungan. Kita ini makhluk sosial loh. Gak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Bagaimana tampannya, bagaimana cantiknya, bagaimana kayanya seorang, gak bisa hidup kalau dia cuma sendiri. Nah, pendeta mau bacakan sekali lagi. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, Paulus mau menyampaikan kepada setiap remaja GBKP bahwa apa? Kita ini gak kuat. Kita ini gak kuat loh tanpa orang lain. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri. Mamaku, papaku punya duit yang banyak loh. Aku kan ganteng. Aku cantik loh. Kita gak bisa hidup tanpa orang lain. Dan jelas Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, pernah gak anak sekolah minggu atau anak remaja dengar satu cerita orang yang lumpuh di Alkitab, di mana orang yang lumpuh ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan? Gimana caranya sih? Ketika Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, ada seorang lumpuh yang melihat
lalu dia ingin sekali disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sayang dia lumpuh. Dan ternyata ada 4 orang temannya yang akhirnya menggotong si lumpuh ini untuk ditarik ke atas atap. Nah, ini wonderful teamwork. Satu kerjasama yang sangat amat luar biasa. Lalu 4 orang temannya menggotong si lumpuh ini dan menarik dengan tali dari atap. Dia naikkan di atas tilam, lalu dia turunkan lagi tepat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si lumpuh ini berhasil memperoleh mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, luar biasa. Bisa kita bayangkan, seandainya si lumpuh ini tidak punya teman yang menolong dia, bisa nggak dia memperoleh mukjizat kesembuhan? Nggak bisa. Kalaupun si lumpuh ini pelan-pelan dia berjalan menjumpai Yesus, bisa nggak? Belum tentu, karena ada begitu banyak kerumunan yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Nah, mungkin aja ketika dia masuk, mulai mendekati Tuhan Yesus, bisa aja orang lain mengabaikan dia. Bahkan mungkin dia bisa terinjak-injak di tengah-tengah kerumunan. Tapi karena ada satu tim kerja yang luar biasa saling bertolong-tolongan, akhirnya si lumpuh ini berhasil disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, remaja yang kami kasihi, coba dulu pendeta mau tanya, selama kamu hidup berapa orang sih yang sudah kamu tolong? Nah, coba ingat-ingat dulu anak remaja. Selama kamu hidup, siapa sih yang sudah menolong kamu? Coba lagi ingat-ingat wajahnya, siapa yang sudah menolong kamu? Atau ingat-ingat kembali, siapa nih yang sudah pernah kamu tolong? Atau nggak pernah kita ditolong? Atau nggak pernah kita menolong orang lain? Nah, pada saat ini, di dalam kebaktian minggu kita, pada hari ini, ada satu tema yang sangat manis. Apa temanya? Bertolong-tolonganlah. Sekali lagi, coba pendeta mau dengar. Apa temanya? Bertolong-tolonganlah. Nah, anak remaja jangan pernah bilang, aku masih kecil, aku masih muda, aku gak mampu menolong, aku gak punya kekuatan untuk menolong. Siapapun bisa kita tolong. Pernah gak dengar rumah si Walu Jabu dalam budaya orang Karo? Nah, dulu konon ceritanya nenek moyang kita, Bulang Ta, Mimita, di dalam membangunkan rumah si Walu Jabu, mereka bergotong royong bertolong-tolonganlah. Kemana? Mereka pergi ke hutan mencari kayu. Kalau rumah si Walu Jabu gak pakai semen, gak pakai pasir, tapi yang dipakai adalah kayu, murni dari kayu. Nah, mereka bukan sendiri bekerja, tapi mereka pergi ke hutan, mereka mencari kayu, lalu mereka bersama-sama bertolong-tolongan membangunkannya. Sehingga apa? Berdirilah rumah si Walu Jabu. Nah, siapa yang pernah pergi ke Los atau Jambur? Mungkin semuanya pernah. Nah, konon ceritanya dulu di kampung, orang tua kita, Bulang Ta, Mimita, di dalam membangunkan Los, mereka gak sendiri, tapi semua anak kampung. Seluruh anak kuta, mereka sama-sama membangunkan Los di dalam kampung atau desa. Nah, mungkin kita pernah lihat ada gotong royong di desa kita. Mungkin gak ya gotong royong kalau sendiri? Kalau sendiri namanya gotong royong gak? Enggak, kalau sendiri namanya gotong sendiri, kerja sendiri, capek sendiri. Tapi untuk gotong royong desa, semua masyarakat diikutkan dan sama-sama bertolong-tolongan. Sehingga akhirnya apa? Desa menjadi bersih, lingkungan menjadi bersih, dan kita sama-sama boleh hidup di desa itu dengan tenang, nyaman, dan tentram. Nah, jadi jangan pernah remaja bilang, aku masih terlalu muda, aku malu, aku gak bisa menolong. Apa sih yang bisa aku kerjakan? Aku kan masih begitu muda. Nah, coba lihat Timotius.
Paulus bilang apa sama Timotius? Jangan katakan kau masih muda. Karena apa? Karena orang muda pun diberkati oleh Tuhan. Karena remaja-remaja GBKP juga punya talenta yang luar biasa. Tuhan berikan berkat-berkat yang luar biasa untuk boleh menolong orang lain. Nah, jadi kalau situasi nih, waktu sekarang kita masuk di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kalau ada teman kita yang terpapar, apakah kita bilang, nggak usah ditolong, buat apa? Dia akan terpapar, takut, nanti aku terpapar juga. Nah ingat, kalau kita punya sahabat atau teman kita remaja yang mungkin terpapar COVID-19, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong dia? Nah, kita bisa telepon lewat telepon atau video call. Kita bisa kasih kata-kata penyemangat. Supaya apa? Supaya teman kita semangat. Ketika kita tersenyum, ketika kita tertawa, kita bisa membangkitkan imun tubuh teman kita. Semangat teman ya. Kita juga bisa berdoa bersama-sama lewat handphone tanpa mengabaikan dia. Coba kalau kita bilang, aku gak mau menolong kamu kan terpapar virus, nanti aku kena. Itu namanya kita membuat dia menjadi lemah. Nah, jadi anak-anak remaja yang kami kasihi, kalaupun kita umpamanya jumpa dengan teman kita, kalau kita punya 2 masker, kita bisa kasih sama teman kita, ini teman, aku punya 2 masker. Kalau dia tidak bawa masker, atau kebetulan maskernya tinggal, kita bisa kasih. Nah itu tandanya kita mau bertolong-tolongan dengan orang lain. Atau di rumah kita juga bisa menolong orang tua kita. Karena banyak anak remaja yang malas kalau disuruh orang tua bangun. Masih enak Mak, kan belajar daring. Masih enak tidur. Jadi gak pernah orang tuanya dibantu. Itu bukan ciri anak remaja GBKP yang baik. Tapi anak-anak remaja yang Tuhan cinta, yang Tuhan kasihi adalah anak-anak remaja GBKP yang mau menolong setiap orang, terutama buat orang tua kita di rumah. Nah, kalau kita sekolah daring, tentu tidak seperti kalau kita sekolah tatap muka. Banyak hal yang bisa kita berikan bantuan buat orang tua kita. Kita bisa cuci piring, kita bisa menyapu rumah, kita bisa bantu-bantu orang tua kita masak. Supaya apa? Supaya orang tua kita juga merasakan, anakku adalah anak yang baik, yang mau menolong. Orang tua kita bangga loh ketika kita bisa membantu mereka. Nah, jadi anak-anak remaja yang kami kasihi, ketika kita bertolong-tolongan, ada banyak manfaat yang kita terima. Yang pertama apa? Nah, yang pertama ketika kita bertolong-tolongan, pekerjaan akan semakin ringan. Sebab apa? Kalau tadi kita sendiri yang mengerjakannya, nah sekarang ada 3 orang, ada 4 orang, mungkin 5 orang. Pekerjaannya lebih ringan. Yang kedua, lebih singkat waktunya, lebih cepat. Yang seharusnya dikerjakan dalam 2 hari, bisa tinggal 1 hari. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hidup bertolong-tolongan. Nah, jadi yang pertama pekerjaan lebih ringan. Yang kedua waktunya lebih cepat. Yang ketiga tenaga kita tidak terlalu diporsir, tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek. Yang keempat memberikan semangat bagi kita. Coba kalau pendeta aja sendiri di rumah ngerjain apapun, atau mama kita atau bapak kita, dia lelah. Tapi coba kalau mama kita kerja di rumah, dia lihat anak-anak remaja GBKP, mak mana sapu, aku mau sapu rumah, mak aku mau bantu-bantu mama masak di dapur. Nah pasti orang tua kita nih muncul semangat barunya. Tadi dia lelah, tapi karena kita mau membantu, dia semakin semangat. Dia bangga memiliki anak GBKP. Nah jadi banyak manfaat. Di samping itu terjalin kebersamaan yang erat. Kalau kita saling membantu dengan teman-teman kita, teman kita akan menjadi keluarga kita. Kita pun akan menjadi keluarga mereka. Jadi lewat bertolong-tolongan, semua kita semakin dieratkan kebersamaan, kesatuan kita di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau demikian halnya,
Mulai hari ini siapa yang mau menolong orang lain? Angkat tangannya. Oke. Kalau demikian, mulai besok kalau kita ditolong orang lain, kita harus mengucap syukur dan mengatakan terima kasih. Itu adalah anak-anak remaja GBKP yang Tuhan cintai. Jadi mulai dari sini, anak-anak yang kami kasihi, lewat tema kita bertolong-tolongan, mari kita ciptakan suatu suasana di mana kita mau membantu orang lain mau membantu kita, supaya kita lebih dikuatkan, kita lebih dimenangkan, kita lebih disenangkan. Kalau setiap kita hidup di dalam pertolong-tolongan, maka terpuji nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat, anak remaja GBKP ini hebatnya luar biasa. Tuhan bilang, aku semakin cinta terhadap anak remaja GBKP. Anak remaja GBKP semakin luar biasa. Nah, kalau dari remaja pun kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, yakin dan percayalah bahwa hidupmu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau dari remaja saja kita sudah peduli terhadap orang lain, yakinlah dimanapun nanti engkau berada, hidupmu pasti akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Terpuji nama Tuhan lewat semua yang kita lakukan. Dan anak-anak kami remaja sekalian, selamat hari Minggu kepada kita semua. Bertolong-tolonganlah seperti firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ini berarti kita hidup diberkati dan hidup menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Bertolong-tolonganlah. Satu tema yang indah, satu tema yang luar biasa Tuhan. Mengajarkan kami untuk tekun, mengajarkan kami untuk setia. Kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, dan kami boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan, dan kami boleh bersama-sama di dalam perbuatan yang baik. Terima kasih Bapa, di mana setiap ada hidup bertolong-tolongan. Kami yakin dan percaya akan banyak berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Kasih yang berasal dari Tuhan menjadi dasar hidup bagi kami untuk bertolong-tolongan. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang indah yang boleh kami dapatkan. Dan firman Tuhan kami pakaikan di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh anak-anak remaja GBKP diberkati luar biasa dan hidupnya menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh ku bangga Yesus.
berdoa untuk persembahan kita dan juga syafaat kita. Kami persilahkan kepada pendeta kami untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa untuk doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebesaran dan kemurahan hati Tuhan. Allah sumber kehidupan kami, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber rahmat kami, Allah sumber rezeki buat kami lewat orang tua kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Orang tua kami boleh merawat kami, memenuhi kebutuhan kami. Kami boleh memberikan ucapan syukur kami lewat kasih orang tua kepada kami. Kami kumpulkan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan urapi kami Bapa. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Tuhan berkati menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati Bapa. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan, remaja GBKP yang memberikan, mengumpulkan ucapan syukur kami. Berkatilah kami dan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan kedua orang tua kami, buat Bapa dan Ibu kami. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan umur yang panjang buat kedua orang tua kami. Tuhan yang memberikan hikmat yang luar biasa, supaya lewat rawatan orang tua kami, lewat bimbingan orang tua kami, Tuhan kami juga dimampukan sebagai anak-anak remaja yang hidup tumbuh berkembang di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Berkatilah pekerjaan orang tua kami. Tuhan, kami juga mau mendoakan, mungkin di antara anak-anak remaja GBKP tidak lagi memiliki orang tua, atau hanya tinggal sendiri orang tua kami, atau mungkin tinggal bapak atau ibu kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan ketika orang tua kami harus sendiri untuk memikirkan dan untuk menjalani satu tanggung jawab yang luar biasa. Tuhan, rahmat-Mu limpahkan kepada mereka. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa atas orang tua kami yang mungkin sudah ditinggalkan suami atau istri. Bahkan mungkin Tuhan, anak sekolah minggu yang sudah kehilangan orang tua dan harus tinggal dengan keluarga mereka. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, kedewasaan yang berlimpah, sehingga anak-anak kami, anak-anak remaja, ketika mereka tidak lagi memiliki orang tua, seperti firman Tuhan yang mengatakan, walaupun ditinggalkan orang tua, tapi Tuhan tetap memperhatikan. Sebab orang tua yang sesungguhnya dan orang tua kami yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat situasi masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan, jangan biarkan setiap kami menjadi lemah. Kami mau mendoakan Tuhan situasi ini buat pemerintahan kami, buat tenaga kesehatan kami, buat gugus depan, buat seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Kami boleh bersatu hati Tuhan untuk bisa menyerang, untuk bisa mengalahkan virus ini. Tuhan, berkati kami, berikan hikmat kepada kami, supaya kami pun sama-sama menjaga protokol kesehatan kami. Kami sama-sama berdoa karena kami tahu Tuhan, doa orang yang percaya akan Tuhan dengarkan. Doa yang bersama-sama akan semakin luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa buat situasi sekarang ini. Tidak ada kekuatan kami Tuhan. Tuhan, bentengi kami, berikan kekuatan kepada kami Tuhan,
Setiap kami boleh menjaga kesehatan tubuh kami, menaikkan imun dan menaikkan iman tubuh kami. Luar biasa Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka kami juga akan dikuatkan baik secara jasmani maupun secara iman kami. Terima kasih Bapa di surga, karena kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menguatkan kami ketika banyak persoalan-persoalan hidup, ketika banyak badai-badai persoalan yang menghadang kami. Tapi kami akan selalu dikuatkan. Seluruh anak-anak remaja GBKP menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi remaja yang luar biasa, menjadi remaja yang kuat, bertumbuh sempurna di dalam Tuhan. Setiap masa depan anak-anak remaja GBKP, Tuhan berkati Bapak. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan. 1 minggu sudah lamanya anak-anak sekolah, mungkin di kelas baru, sekolah baru, tempat tinggal yang baru, suasana baru, pelajaran yang baru. Tuhan berkati setiap remaja-remaja kami. Tuhan berkati setiap remaja GBKP. Berikan semangat yang luar biasa, sungguh-sungguhan untuk belajar, supaya anak-anak remaja Tuhan tidak tergerus arus lingkungan pergaulan yang tidak baik. Tuhan berkati setiap anak-anak remaja GBKP, supaya kehidupan mereka juga diberkati, studi mereka juga diberkati, pergaulan mereka juga diberkati, menjadi berkat dimanapun mereka tinggal. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat tim ibadah virtual kami pada saat ini. Tuhan berkati setiap yang melayani ibadah online ini Tuhan, semakin luar biasa di dalam keluarga pelayanan mereka. Tuhan selalu memberkati, melimpahkan berkat buat seluruh yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah KAKR remaja GBKP pada saat ini. Mereka tidak lelah bekerja di ladang Tuhan, tapi bertambah-tambah semangat yang luar biasa untuk melayani. Terima kasih Bapa, ampunkan kami Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Doa kami yang singkat dan tiada sempurna ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Shalom buat seluruh anak remaja GBKP. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.